Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan kami di Hidup Sehat. Tadi masih berbincang dengan Dokter Irsan. Dokter, ada fakta mitos tadi ya dok ya, apakah mengkonsumsi fast food dan junk food menjadi penyebab utama perlemakan hati? Fakta. Jawabannya mitos. Mitos, wow, kenapa dok? Iya, langsung nggak Kaget. kaget. Kayaknya tuh junk food itu jadi terdakwa salah mulu gitu. Ternyata mitos ya dok ya? Ternyata mitos. Kenapa tuh dok, menarik banget. Karena tadi ada utamanya, ada tulisan, ada sebutan utama. Kalau ujian kan kita harus hati-hati, ada utama, ada selalu. Oh Kalau iya. ujian ya. Nah, kenapa? Karena bukan junk food itu penyebab utamanya. Penyebab utamanya adalah intake kalori yang berlebihan. Kalau makan fast food, junk food dalam porsi yang kecil nggak ada masalah. Wah, nggak masalah dok, sehari Iya. sekali. Nah, nggak masalah. Saya nggak bilang fakta karena nanti ada yang bilang saya nggak makan fast food, saya nggak makan junk food. Tapi di rumah makan nasinya 3 piring. Nah, nggak bisa. Jadi bukan dia yang utama. Yang prinsip adalah kalori dan lemaknya tidak berlebihan. Oke. Boleh saja fast food, junk food, asal porsinya kecil dan tidak melebihi kalori hari itu. Berarti jangan suka-suka nyalahin junk food mulu ya dokter Iya. ya. Bisa jadi karena nasinya ya dok ya. Betul. Oke, nah menarik sekali dokter. Kemudian dok, kalau misalkan bagi orang-orang yang sudah memiliki perlemakan hati tersebut, kemudian tindakan apa yang bisa dilakukan? Oke, nomor 1, gimana caranya tahu saya ada perlemakan hati atau tidak? Dari hasil darah biasanya sulit. Nomor 1 yang paling simpel USG. Ternyata dari USG-nya ada perlemakan hati. Apa langkah berikutnya? Lihat, ada kenaikan tes darah nggak? SGOT, SGPT. Lalu tahap berikutnya, bahaya nggak nih perlemakan hati saya? Ada tes fibrosis namanya, dengan sebuah alat untuk melihat tingkat pengerasan. Jadi apa yang saya lakukan kalau udah pada tahap-tahap seperti itu? Cari faktor apa nih yang bikin perlemakan hati? Ada 2. 1, obesitas. Kalau obesitas, turunkan berat badan. Bisa nggak orang tidak obesitas, tapi perlemakan hati? Bisa, walaupun bagiannya kecil. Nah, ada kondisi namanya sindrom metabolik. Itu Oke. diperiksalah gula darah dan sebagainya. Kadang-kadang pada tahap yang itu harus minum obat. Harus minum obat. Tapi selain dari minum obat sendiri dok, apakah bisa dioperasi dok? Hatinya tidak. Oh nggak bisa ya? Dibuang hatinya semua. Jadi tidak ada operasi untuk menghilangkan perlemakan Oh nggak hati. bisa, berarti emang udah harus obat ya dok? Betul. Berarti ya? Beda dengan sedot lemak di perut. Ya. Dokter boleh dong dok berbagi terakhir tips and triksnya kepada pemirsa di rumah. Baik, banyak dari kita tidak sadar bahwa kita punya perlemakan hati. Tadi saya katakan periksa USG. Kalau gitu apakah semua pemirsa ini kemudian siang ini berbondong-bondong ke rumah sakit periksa USG? Ya lihat dulu deh siapa yang prioritas. Nomor 1, kalau dia obes, sebaiknya periksa USG. Darah saja tidak cukup. Atau ada riwayat keluarga diabetes misalnya. Karena sindrom metaboliknya mungkin turun. Menurun ya? Silahkan periksa USG. Jangan-jangan dia termasuk perlemakan hati dengan berat badan yang normal. Kalau saya terdeteksi perlemakan hati gimana? Nomor 1, ubah pola hidup, gaya hidup. Kalau tadi berat badannya lebih, turunkan berat badan. Gimana caranya? Atur jumlah kalori, olahraga. Saya selalu mengatakan semua boleh dimakan, asal berat badan turun. Tandanya nggak boleh berarti dok? Nggak boleh. Oke, Dokter Irsan terima kasih banyak atas Sama-sama. informasinya hari ini. Dan pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan Hidup Sehat selama 30 menit terakhir. Saya Zinkanila dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Indonesia, hidup sehat.